Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun ini terancam melawan kota kosong atau dalam istilah Surabaya biasa disebut bumbung kosong. Hingga mendekati pendaftaran saat ini belum ada figur yang muncul untuk menantang petahana pasangan Eri Cahyadi Armuji. Pendaftaran calon wali kota Surabaya dan wakilnya sudah dekat. Namun belum ada figur di luar petahana yang sudah positif maju. Saat ini, baru pasangan petahana Eri Cahyadi Armuji yang sudah mengantongi rekomendasi dari sejumlah partai, yaitu PDI Perjuangan, partai asal keduanya, kemudian P3, PKB, dan Demokrat. Untuk Partai Golkar, surat rekomendasi akan diberikan dalam waktu dekat. Sedangkan partai pemilik kursi di DPR lainnya, seperti Gerindra dan Nasdem, masih belum menentukan sikap. Hasil survei dari Akurat Research and Consulting Indonesia atau RACI memperlihatkan, sebenarnya ada sejumlah nama yang bisa bersaing dengan Eri Armuji. Ada politisi Partai Golkar, Bayu Airlangga, politisi Partai Gerindra, Hadi Dediansyah, dan pengusaha muda sekaligus relawan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu, Hendy Setiono. Sebenarnya kalau memang nama-nama yang muncul baik di top of mind itu, kalau di branding dengan baik masih nututi karena kenapa? Karena nama-nama lain yang muncul saat ini secara popularitas dia sudah mulai naik. Seperti Mas Dediansyah, kemudian Mas Bayu, ini juga sudah mulai artinya sangat bagus sudah. Dari realitas politik, hampir semua partai merapat ke pasangan Eri Armuji. Namun bagi Hendy Setiono yang namanya muncul dari jalur non-partai, bukan tidak mungkin konstelasi politik membuat arah dukungan berubah. Ya tidak ada yang tidak mungkin ya, maksudnya semua masih dinamis, semua tidak ada yang tidak mungkin, maksudnya last minute ya semuanya masih mungkin untuk berubah peta gitu ya. Tapi bahwa kemudian adanya wacana-wacana baik di Surabaya ataupun di luar kota Surabaya tersebut memungkinkan. Pengajar ilmu politik Universitas Negeri Surabaya, Awang Darmawan menilai, jika perebutan kursi wali kota dan wakil wali kota Surabaya hanya satu calon dan melawan bumbung kosong, ini menjadi kemunduran bagi demokrasi di kota pahlawan. Menurut Awang, dampak paling realistis adalah turunnya partisipasi pemilih datang ke TPS. Pada pemilihan wali kota sebelumnya saja, partisipasi pemilih di Surabaya hanya di angka 50% saja. Program-program dari wali kota ataupun wakil wali kota ini ketika tidak memiliki dampak bagi warga kota Surabaya, mereka akan mencari saluran pada calon lain untuk bisa menjadi alternatif didukung dalam Pilkada 2024. Dan ini apabila tidak terjadi, calon-calon pilihan ataupun alternatif yang muncul di Pilkada Kota Surabaya di 2024 ini akan bisa cenderung akan bisa berdampak bagaimana nanti masyarakat juga partisipasi memilihnya akan semakin menurun. Bagi Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Ahmad Fatoni, pilihan Partai Golkar ke Eri Armuji adalah langkah yang realistis. Ia tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Eri Armuji melawan bumbung kosong. Menurutnya, hal tersebut tidaklah mengurangi esensi demokrasi karena tidak dilarang dalam aturan pilkada saat ini. Problemnya kan rezim undang-undang pemilunya memperbolehkan. Jadi saya pikir itu keniscayaan lah dalam demokrasi seperti saat ini. Lawan kotak kosong pun itu tidak mengurangi makna demokratisasi itu sendiri. Dan ini rakyat menghendaki dilanjutkan dalam 5 tahun mendatang sehingga segala apa yang disampaikan dalam visi misi yang terdahulu itu bisa terrealisasi dengan baik. Kalau sudah bisa terrealisasi dengan baik, maka rakyat yang diuntungkan, tidak terlalu banyak polarisasi politik yang membutuhkan rekonsiliasi jangka panjang. Rakyat hari ini itu sudah lelah. Di Pilwalkot Surabaya sebelumnya, calon-calon dari PDI Perjuangan selalu dikeroyok koalisi besar. Hasilnya, dari 3 edisi Pilwalkot Surabaya, calon dari Partai Banteng Moncong Putih selalu menang. Namun kali ini, hampir semua partai tersebut merapat ke calon PDI Perjuangan. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.